keragaman budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hingga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berpidato dan berbagi cerita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Keisha Marquez. Saya dari SMP Negeri 203 Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato atau berbagi cerita tentang keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Hadirin sekalian, ini adalah gambaran umum dari pidato saya kali ini. Negara kita Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya mulai dari ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Selain itu semua, Indonesia juga kaya akan tarian daerah, tradisi adat istiadat, lagu daerah, dan makanannya. Di sini saya akan memberikan satu contoh dan menjelaskannya. Yang pertama, tarian daerah. Negara kita Indonesia memiliki banyak sekali tarian daerah. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan satu contoh dan menjelaskannya. Contohnya adalah tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari tanah Minangkabau yang biasa disebut dalam bahasa Minangkabaunya tari piriang. Tarian ini menggunakan media utamanya yaitu piring. Piring-piring tersebut diayunkan dengan gerakan yang cepat dan teratur. Menurut saya, tarian ini cukup sulit karena kita harus menggenggam piring dan bergerak tanpa piring itu terjatuh. Saya bisa bilang tarian ini cukup sulit karena sebelumnya saya sudah pernah menari tarian ini. Yang kedua, adat istiadat. Sekarang kita pindah ke Jawa Timur yuk. Di Jawa Timur ini ada tradisi yang biasa disebut upacara kasada. Tradisi ini dimiliki oleh umat beragama Hindu untuk meminta pengampunan dari Dewa Pencipta. Biasanya akan dilemparkan beberapa sesajen ke kawah Gunung Bromo, misalnya sayuran, buah-buahan, hasil ternak, hingga uang. Yang ketiga ada lagu daerah. Lagu daerah yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan yang berbahasa Banjar. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dan pisangnya itu dikerubuti oleh binatang kecil terbang yang menyukai aroma pisang. Pada akhir lagu ada lirik Dikitip Bidawang yang berarti binatang yang ditakuti oleh anak kecil zaman dahulu yang berarti digigit biawak. Keunikan yang ada pada lagu ini menggunakan tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 5 jenjang. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke makanan yuk. Ngomong-ngomong soal makanan apa sih yang kalian suka? Komen di bawah ya. Teman-teman pasti tahu kerak telur kan? Iya, makanan yang biasa disebut juga omeletnya orang Betawi. Makanan ini biasa kita jumpai di daerah Kota Tua Jakarta atau di pinggir jalan Jakarta. Kerak telur terbuat dari bahan beras ketan dan telur yang disajikan bersama serundeng. Sedikit sejarah kerak telur. Dulunya kerak telur ini dibuat oleh masyarakat Betawi atau Batavia yang mencoba-coba membuat makanan dengan memanfaatkannya buah kelapa yang sangat banyak pada saat itu. Dari yang awalnya coba-coba, terciptalah makanan yang biasa kita makan saat ini. Teman-teman, dari tadi saya kan sudah menjelaskan dan memberi contoh dari keragaman budaya yang kita miliki.
Namun, kalian sudah tahu belum cara melestarikannya? Sekarang kalau belum tahu, saya punya banyak cara nih. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keragaman budaya yang kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki rasa mau menerima keragaman budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita harus mau mempelajari kesenian daerah lain. Misalnya, saya kan bukan dari daerah Jawa Barat asli, tapi saya mau dengan semangat dan senang hati belajar alat musik angklung, bahkan tari manuk dadali. Yang ketiga, kita harus mau mengembangkan budaya daerah kita sendiri. Selanjutnya yang keempat, kita harus mau mempelajari kesenian budaya daerah. Yang kelima, kita harus mau mendalami tentang pendidikan budaya daerah. Selanjutnya, kita bisa mengikuti lomba budaya daerah. Yang ketujuh, kita bisa mengadakan pentas seni daerah. Yang terakhir, kita harus mau mendukung upaya mengembangkan budaya daerah. Karena kalau tidak begitu kan, kita tidak bisa mengembangkan budaya kita. Teman-teman, itu dia 8 cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan budaya yang kita miliki. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh terpecah belah ya teman-teman. Kita harus terus bersatu mengembangkan budaya yang kita miliki. Kita bisa meningkatkan persatuan antar sesama dalam kegiatan HUT RI dengan cara bergotong royong saling membantu satu sama lain. Kita tidak boleh terpecah belah dan harus terus satu karena negara kita Indonesia kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Para penonton, kesimpulan dari video saya kali ini, meskipun budaya di negara kita ini sangat beragam, kita harus terus satu dan tidak boleh terpecah belah ya. Karena kan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita juga bisa terus melestarikan keragaman budaya yang kita miliki, agar nantinya anak cucu kita bisa merasakan keindahan dari keragaman budaya yang ada di negara kita. Sekian dari pidato saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa dukung saya dengan klik tombol like, memberi komentar, dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa!